Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam ibadah online GBI Jati Sampurna Blessing Community. Dan hari ini kita bersuka cita karena kita bisa berkesempatan kembali untuk beribadah bersama-sama meskipun kita beribadah dari rumah. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan baru pertama kali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online ini. Kita percaya bahwa Allah terus memberkati kita dan memberkati dengan secara luar biasa dengan tuntunan-tuntunan yang kita rasakan selama bulan Juni ini, yang kita tahu adalah bulan keluarga. Dan kita telah sampai pada penghujung dari bulan ini. Di minggu terakhir di bulan Juni, kita tetap sama-sama mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang dan juga Gereja Bethel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community. Kita akan segera mulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu persiapkan diri dengan baik. Kita mau berbeda dengan sungguh, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi Sang Raja, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagimu Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami semua, bagi keluarga kami. Kami begitu merasakan kebaikan Tuhan, menuntun kami, menuntun keluarga kami melalui hari-hari kami Tuhan. Yang memang terkadang sulit, tapi kami percaya Allah tetap bersama kami. Tuhan, kami mau memasuki ibadah online pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua agar kami boleh sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh diberkati oleh penyampaian firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus, Engkau boleh bawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Boleh menikmati cinta kasih Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biar kiranya pengurapan yang dari Tuhan saja yang boleh menyertai mereka. Memberkati kami Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan datang ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Mari sorakan namanya, mari tinggikan Dia, Allah yang akan bertahta di atas pujian umat-Nya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. How great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
tidak akan memberikan persembahan, namun kita akan mendengar satu ayat firman Tuhan untuk melandasi persembahan kita. Terambil di dalam Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaanmu di dalam kehidupan yang boleh kami lalui. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, kalau kami dapat lalui, tetapi semua oleh karena penyertaan Tuhan, semua oleh karena pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi kami. Kami mengucap syukur buat nafas hidup yang boleh kami hirup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terlebih buat kesempatan Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh bersekutu dengan-Mu. Kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Ini kesempatan yang Allah berikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini Tuhan kami datang tidak dengan tangan hampa. Izinkan kami boleh memberikan korban persembahan Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap hati pikiran kami. Pimpin kami Tuhan, agar setiap korban persembahan yang kami bawa adalah korban yang benar di hadapan-Mu Bapa. Karena kami percaya kami membawa dengan hati yang tulus, hati yang rela Bapa. Sehingga biarlah setiap persembahan yang kami bawa saat ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan setiap persembahan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan persembahan ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari tinggikan Tuhan dengan segenap hatimu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari perkatakan dengan iman saudaraku, bahwa engkau adalah umat yang diberkati Tuhan. Glory, haleluya, diberkati untuk menjadi berkat. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi harta sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay, glory bagimu Tuhan, puji namamu Bapa. Glory bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan syafaat. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama seluruh jemaat Mujati Sampurna Blessing Community menyerahkan Tuhan untuk bangsa negeri Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan Engkau memberkati. Memberkati ya Tuhan seluruh pemimpin bangsa ini. Baik itu ya Tuhan Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR. Memberkati Tuhan seluruh Menteri Kabinet yang ada. Memberkati ya Tuhan setiap kepala-kepala daerah. Baik itu para gubernur, camat, lurah, RW, RT. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapa. Berikan kekuatan, berikan hikmat dan kuasa-Mu bagi mereka di dalam menjalani kepemimpinan bangsa ini. Agar setiap apapun yang mereka lakukan, putuskan, biarlah hikmat daripada Allah yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Terlebih ya Bapa, di saat-saat ini mereka sedang mengatasi masalah pandemi. Tuhan tolong mereka Bapa. Biar Tuhan berikan kesatuan hati bagi mereka, hikmat Allah bagi mereka, agar setiap putusannya mereka ambil, kebijakannya mereka ambil, bahkan Tuhan apapun yang menjadi tindakan mereka, membawa bangsa ini cepat keluar dari masalah pandemi yang ada. Tuhan tolong berkati kami bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh keamanan bangsa negeri Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Memberkati ya Tuhan TNI Polri yang ada. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka dapat memberikan keamanan bagi seluruh wilayah negeri ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk ekonomi bangsa ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, pulihkan bangsa ini, pulihkan perekonomian bangsa ini sehingga ekonomi kami kembali berjalan dengan baik. Kami berdoa buat mereka yang berada di garis depan dalam mengatasi wabah. Kami berdoa Tuhan tolong mereka. Baik itu para medis, para juru rawat, para dokter, di mana Tuhan tempatkan mereka ya Bapa. Baik ada di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi mereka. Terlebih berikan kesemangat bagi mereka ya Tuhan, di dalam mereka melayani setiap pasien, sehingga apapun yang mereka lakukan di dalam bekerja, biarlah sukacita Allah terus mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada sebagaimana ada oleh karena kehendak-Mu. Dan apa yang tengah terjadi atas kehidupan bangsa Indonesia ini ada dalam rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana untuk memberkati bangsa ini. Bahkan Tuhan akan memulihkan bangsa ini, bahkan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh bangsa negeri Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja-Mu yang Engkau percayakan berdiri di muka bumi ini. Tuhan tolong berkati. Tidak terbatas oleh denominasi yang ada, tetapi persatukan setiap gereja-Mu Tuhan. Untuk Tuhan pakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk mereka boleh memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini. Sehingga Tuhan lewat keberadaan gereja-Mu, gereja menjadi dampak yang baik bagi lingkungan. Dan kami boleh melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, para misionaris, para penginjil,
di mana Tuhan tempatkan mereka di ladang ilahi yang Allah taruh. Mari Tuhan pakai mereka ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan, untuk urapi mereka dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan, sehingga apapun setiap firman yang mereka sampaikan, kami boleh melihat nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak jiwa yang memuji dan menyembah Engkau, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat gereja-Mu Jati Sampurna Blessing Community. Kami berdoa khususnya buat gembala sidang dan keluarga. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya. Tuhan tolong kami Bapa, kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu menyertai kami semua. Tuhan, Engkau pimpin mereka terus Bapa, untuk apa yang kami lakukan di dalam setiap pelayan yang kami kerjakan. Biarlah hikmat dan kuasa Allah, pengurapan Allah mengalir, hingga setiap firman yang boleh kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami boleh melihat setiap jiwa akan memuji dan menyembah Engkau. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Tolong mereka Bapa. Yang sakit mari Tuhan lawat mereka, Engkau sembuhkan mereka, karena kami percaya Engkau dokter dari segala dokter, Allah yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Engkau juga yang menyembuhkan mereka, umat-Mu Bapa yang terbaring sakit. Kesembuhan yang Allah berikan sempurna. Berkati mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang berbeban, Tuhan mereka sedang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Allah menolong mereka, umat-Mu Bapa. Engkau mengajar kami lewat masalah yang ada, untuk kami semakin merendahkan hati di hadapan-Mu, untuk kami semakin mencari wajah-Mu, untuk kami semakin Tuhan mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada-Mu ya Allah. Sehingga kami boleh melihat pemulihan demi pemulihan terjadi buat setiap pribadi lepas pribadi, buat setiap keluarga demi keluarga, dan kami boleh melihat nama Allah ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita jumpa lagi pada minggu pagi yang indah ini. Dan hari ini adalah tanpa terasa kita telah memasuki minggu keempat di bulan Juni. Dan ini adalah satu kebahagiaan yang sangat luar biasa bahwa pada minggu ini kita mengakhiri tema kita tentang keluarga. Tetapi saya masih tetap bicara tentang keluarga, bagaimana menjadi keluarga yang tetap kuat bertahan di dalam situasi, dalam kondisi apapun. Itu berbicara tentang iman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sebelum kita mendengar firman Allah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami kembali mau duduk di kaki Tuhan, kami mau mendengar apa yang Tuhan mau pesankan, janjikan, bahkan mungkin juga ada nasihat, dan mungkin juga ada lebih daripada itu, ada cemeti supaya kami didapati dewasa sama seperti Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, ambil alih Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar hari ini itu sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami melangkah hari ini dan hari esok. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan buka di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-11. Saya ulangi sekali lagi, Ibrani 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saya ulangi sekali lagi. Karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi judul tentang benteng ketahanan. Benteng ketahanan. Kalau bicara tentang benteng ketahanan, itu berarti kita sedang berbicara tentang memasuki satu masa peperangan yang belum selesai. Oleh sebab itu, memasuki peperangan yang belum selesai, kita harus terus memperkuat benteng kita.
Nah, benteng orang percaya itu bukan sesuatu yang kelihatan, tetapi benteng orang percaya itu adalah iman. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini yaitu bicara tentang satu keluarga, yaitu Abraham dan Sarah. Keluarga ini adalah satu keluarga yang dipilih Allah, dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menjadi bapa bagi bangsa, menjadi ibu bagi bangsa. Dan itu adalah satu pekerjaan yang tidak gampang. Itu satu tugas yang tidak gampang. Nah, oleh sebab itu mereka harus mempertahankan gelar itu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 11 berkata, karena iman ia juga dan Sarah. Nah, di sini berbicara tentang Abraham dan Sarah. Ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap dia setia yang memberikan janji itu setia. Karena iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa bagaimana Abraham dan Sarah ada kelemahan untuk mereka mempertahankan benteng mereka, untuk mereka mempertahankan kehidupan rumah tangga, untuk mereka mempertahankan kehidupan panggilan, untuk mereka mempertahankan kehidupan dalam pelayanan. Mereka diperhadapkan dengan masalah-masalah yang amat sangat berat. Sampai usia mereka yang sudah lanjut itu, mereka belum mendapatkan apa yang disebut garis keturunan. Usia Abraham bukan lagi usia yang muda. Usia Sarah bukan lagi usia yang bisa menurunkan keturunan. Usia mereka, usia Abraham sudah 100 tahun. Usia Sarah 90 tahun. Mana mungkin Sarah bisa lagi menurunkan atau memberikan keturunan bagi Abraham. Apalagi berbicara tentang anak cucu. Satu hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita ini ada satu kata yang sangat luar biasa. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh apa? Nah ini, beroleh kekuatan. Kekuatan iman inilah yang dibutuhkan untuk pertahanan benteng keluarga, benteng iman. Dikatakan kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Nah, karena mereka punya kekuatan iman, benteng dalam hidup rumah tangga itu begitu kokoh, begitu kuat. Walaupun ada rintangan, ada masalah, mereka sudah tidak lagi melihat, tidak lagi melihat masalah dan rintangan itu. Mereka sudah tidak lagi melihat kekurangan itu. Kenapa? Karena mereka lihat adalah, ini luar biasa nih. Mereka melihat adalah Allah yang memanggil, Allah yang mengutus, Allah yang memberi janji itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Bukan manusia yang janji, tetapi Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu. Dan itu yang mereka lihat. Mereka tidak lagi melihat, aduh usia kita sudah 100 tahun ya mam. Mungkin istrinya juga berkata, ya usiaku sudah 90 tahun ya mam, mana mungkin ya. Mereka tidak lagi lihat itu. Tetapi mereka melihat ada sebuah kekuatan iman yang membuat mereka harus mampu berdiri di tengah-tengah pergumulan, di tengah tantangan sekalipun. Mereka tidak melihat kekurangan. Mereka tidak melihat keterbatasan mereka. Yang mereka lihat adalah Allah yang besar. Yang mereka lihat adalah Tuhan yang ajaib. Yang mereka lihat adalah Tuhan yang luar biasa. Bukan Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Bukan Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia. Ini luar biasa. Kekuatan iman Abraham dan Sarah siap menggerakkan
menggunakan Tuhan untuk membuka kandungan dari Sarah. Iman seperti ini yang harus kita miliki. Jangan kita menyerah sebelum kita berperang. Kita harus tangguh, kita harus mampu, sekalipun ada tantangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Abraham dan Sarah tahu persis bahwa panggilan itu bukan panggilan manusia. Utusan itu bukan utusan manusia. Tapi panggilan dan utusan itu adalah utusan Allah. Yang mereka kerjakan adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu melihat akan pelajaran ini yang luar biasa ini. Yang mereka lihat adalah Allah yang berjanji itu, bukan manusia yang janji. Allah yang berjanji bahwa engkau akan beranak cucu. Anakmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Janji itu yang mereka pegang. Mereka tidak mudah pudar dengan keadaan fisik mereka. Mereka tidak mudah hanyut, mereka tidak mudah melupakan Tuhan dengan kekurangan, dengan tantangan yang mereka hadapi. Yang mereka lihat adalah Allah yang berjanji akan mampu memberikan apa yang dijanjikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jikalau kita sebagai umat Tuhan juga mampu berdiri seperti apa yang dilakukan, apa yang dialami, apa yang dijalankan, apa yang sedang kita renungkan hari ini, yaitu bagaimana kekuatan iman Abraham dan Sarah. Kalau kita punya iman seperti ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan mampu melewati rintangan demi rintangan. Nah, oleh sebab itu kekuatan iman bagi Abraham dan Sarah. Mereka tidak lihat kekurangan mereka, tetapi mereka melihat Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dia yang memanggil, dia yang memilih, dia yang menetapkan, dia yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu kekuatan iman bagi Abraham dan Sarah. Kekuatan iman bagi kita orang percaya. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata di sini, walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ini luar biasa. Pegangan ini yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa diingkari, yang tidak bisa ditinggalkan oleh Abraham dan Sarah. Nah, sekarang bagi kita, kekuatan iman bagi kita. Kekuatan iman bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit, ekonomi yang sedang lemah, dunia kerja yang begitu sulit, tetapi kalau kita punya iman yang sungguh, percaya sungguh, bertindak, iman yang bertindak seperti Abraham dan Sarah. Bertindak, bukan hanya punya iman, tetapi iman yang bertindak. Iman yang berbuah, iman yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kekuatan iman bagi kita yang pertama, saya mau katakan, Tuhan mampu membukakan kesempatan kerja. Tuhan mampu membukakan kesempatan kerja. Orang boleh katakan sulit keadaan, tetapi jikalau kita punya iman, Tuhan akan mampu membuka kesempatan kerja untuk kita. Dengar anak-anak Tuhan, dengar, kalau engkau beriman bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan yang ada di depanmu, tapi engkau beriman kepada Yesus Kristus, lalu iman itu bertindak, melakukan sesuatu. Engkau mendengar ada kesempatan, lakukan kesempatan itu. Engkau mendengar ada keterbukaan lowongan kerja, lakukan itu. Jangan berkata, oh sudah banyak orang yang pergi ke sana, oh sudah banyak yang antri, oh sudah banyak, gak mungkin saya dapat. Gak mungkin. Kalau engkau punya iman sungguh-sungguh, kekuatan iman yang kau miliki kepada Yesus Kristus,
Tuhan akan mampu membukakan bagimu kesempatan kerja. Yang kedua, kalau engkau punya iman yang luar biasa, Tuhan mampu membukakan kesempatan usaha. Kesempatan usaha apa saja. Saya melihat hari-hari ini di dunia maya ada begitu banyak orang-orang yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Mereka di PHK, mereka dirumahkan, mereka mengambil kesempatan. Untuk apa? Buka usaha. Dan mereka mulai berusaha. Mulai berusaha bikin di rumah. Usaha di rumah. Mulai dari bikin kue, mulai dari bikin apa saja. Dan saya melihat mereka berhasil. Mereka berhasil luar biasa. Kuncinya nggak boleh putus asa. Kuncinya nggak boleh melihat keterbatasan. Kuncinya melihat dengan iman, mata iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dunia usaha pasti Tuhan bukakan bagi kita. Dunia usaha Tuhan pasti beri kesempatan. Yang ketiga, kalau kita punya iman yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan akan membukakan kesempatan pendidikan. Saya melihat banyak ibu-ibu, bapak-bapak sedang bingung untuk anak-anaknya sekolah. Tapi saya mau berdoa. Saya percaya saudara pasti mendapatkan tempat anak-anak saudara punya pendidikan yang baik. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, jangan putus asa. Tuhan mampu membukakan kesempatan pendidikan bagi anak-anak kita. Apalagi kalau kita punya iman, kalau kita sakit, kalau kita mengalami kelemahan tubuh, apa yang kita mau lakukan? Kalau kita punya iman seperti Abraham dan Sarah, Tuhan akan membukakan kesempatan kesembuhan bagi kita. Ya, kesempatan kesembuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh. Seperti perwira yang ada di Kapernaum. Tuhan bilang mari kita ke sana. Perwira bilang gak usah kamu ke sana. Ngomong aja sepatah kata. Ngomong aja. Kamu ngomong saja. Tuhan Yesus ngomong saja. Tuhan Yesus ngomong saja. Pasti sesuatu terjadi. Itu adalah bahasa iman. Bahasa iman seperti itu yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kesempatan kesembuhan. Tuhan akan membukakan kesempatan-kesempatan yang lain yang saya belum sempat ungkapkan. Dan itu saya percaya pasti Tuhan akan kerjakan untuk kita. Asalkan iman kita bukan iman yang mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Makanya ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa sudah, kerjanya enggak. Habis berdoa tidur, enggak bisa. Habis berdoa kerja. Buka kesempatan online, punya handphone bagus, buka, jualan. Ora et labora. Berdoa, bekerja, bukan berdoa habis berdoa tidur, enggak. Jangan hanya bekerja tanpa doa juga, jangan. Harus berdoa juga, bekerja dan berdoa. Pasti Tuhan akan memberkati kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Paling gampang yang mana? Ada seorang pengkhotbah bertanya kepada jemaat, paling gampang yang mana? Pindahkan gunung atau cari kesempatan kerja? Atau cari kesempatan usaha? Lebih gampang mana? Atau lebih susah mana? Lebih susah pindahkan gunung. Lebih gampang kita membuka dunia usaha. Angkat handphone, cari kesempatan, jualan. Kuota hanya habis untuk kita lakukan sesuatu yang bukan untuk yang bernilai. Mari kita mulai berhikmat. Kita mulai hidup bijaksana. Dan kalau itu kita kerjakan, saya percaya langkah iman kita semakin hari semakin positif. Suami istri dalam rumah tangga, anak-anak, perhatikan baik-baik. Di dalam situasi seperti ini, kita harus memperkuat benteng ketahanan dalam hidup rumah tangga. Suami istri, anak-anak nggak boleh santai.
Tidak boleh anggap enteng, tidak boleh menganggap, oh itu gampang, oh ini gampang, oh ini. Nggak bisa. Jangan mengentengkan sesuatu, jangan menggampangkan sesuatu, bahaya. Engkau menggampangkan sesuatu akan menjadi bahaya. Engkau mengentengkan sesuatu akan menjadi bahaya. COVID-19 ini berbahaya, jangan anggap enteng. Kalau engkau salah, hanya kesempatan satu kali. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin katakan hari ini, pertahanan kita harus tingkatkan. Benteng ketahanan iman kita harus semakin hari semakin luar biasa. Karena bulan depan kita akan bicara tentang kuasa doa. Bulan depan kita akan bicara tentang kuasa doa. Bulan ini kita sudah bicara tentang keluarga, iman, keluarga yang kuat, keluarga yang hebat dalam iman. Dan saya akhiri dengan sebuah keluarga yang namanya Abraham. Nah, kita lihat apa yang Tuhan nyatakan. Firman Tuhan katakan begini. Dalam Ibrani 11 ayat 11 berkata begini. Karena dia yang menganggap, saya ulangi, karena ia yang menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, Allah itu setia. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Kita banyak kali mengingkari janji, membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati, marah, karena banyak janji. Banyak janji, banyak yang gak ditepati. Itu janji manusia. Tuhan tidak. Dia berjanji, dia akan nyatakan dan dia kerjakan. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata pagi hari ini kepada setiap kita, bahwa Tuhan mau di pagi hari yang indah ini kita memahami betul bahwa Tuhan yang berjanji, Dia yang setia dengan janjinya. Kita lihat Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saya ulangi sekali lagi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, termasuk Abraham dan Sarah, termasuk saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, Allah yang setia. Dia setia dengan janjinya. Allah yang setia, Dia setia dengan janjinya. Saya percaya, kalau Dia berjanji, Dia akan memberkati. Dia berjanji, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Mari, kita juga mau setia. Memperkuat ketahanan, memperkuat benteng iman kita dalam rumah tangga. Mari bapak-bapak, mari ibu-ibu, anak-anakku, kita bangun benteng ketahanan kita. Semakin hari semakin luar biasa. Dan kalau itu kita kerjakan sungguh-sungguh, Allah yang setia dengan janjinya, Dia akan penuhi seluruhnya. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan kemampuan untuk kita mampu berdiri di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang akhir-akhir ini membuat kita menjadi apa? Menjadi kadang-kadang putus asa, menjadi kadang-kadang mau kecewa. Jangan. Tetap pandang Yesus yang setia. Dia setia dengan janjinya. Dia akan penuhi semua yang Dia janjikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang indah, yang luar biasa. Bahwa kami perlu mempertahankan benteng kehidupan rumah tangga kami. Benteng iman kehidupan rumah tangga. Supaya kami mampu, supaya kami dapat melihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami tidak lagi melihat kekurangan kami. Kami tidak lagi melihat keterbatasan kami.
Tetapi kami melihat Allah yang besar. Kami melihat Allah yang setia dengan janjinya. Dan janji Tuhan tidak ada yang diingkari. Janji Tuhan seluruhnya terpenuhi. Biarlah Tuhan, hari ini kami boleh menerima janji-janji Tuhan dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup pribadi kami, untuk kami maju bersama dengan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa bahwa kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Arahkan hati kepada Tuhan, mintalah pimpinannya dalam setiap langkah hidupmu. Arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dalam keluar dan masukmu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu. Apa saja yang kau kerjakan dan usahakan akan menjadi berhasil dan beruntung adanya, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.